sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengajak kehadiran kalian terlebih dahulu. Semuanya lengkap? Lengkap. Ya. Kalau begitu kita memulai pelajaran. Pelajaran kita pada hari ini adalah turunan alkana. Jadi senyawa turunan alkana itu terbagi menjadi 7, yaitu alkohol, aldehid, keton, eter, asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Tapi yang kita bahas di sini hanyalah 4. Yang pertama adalah alkohol, kemudian aldehid, kemudian keton, dan yang terakhir adalah asam karboksilat. Yang pertama yang kita bahas adalah alkohol. Nah, alkohol merupakan senyawa yang memiliki gugus fungsi OH. Nah, alkohol ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah alkohol primer, kemudian sekunder, dan yang ketiga adalah alkohol tersier. Ini contoh senyawa dari alkohol primer. Kemudian adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder contohnya adalah alkohol sekunder. Kenapa dinamakan alkohol sekunder? Karena dia mengikat gugus atom C hanya terdapat 2 saja. Kemudian yang pertama tadi, kenapa alkohol primer? Karena dia hanya mengikat 1 gugus karbon C. Kemudian yang ketiga, adalah alkohol tersier. Contohnya adalah kenapa dinamakan alkohol tersier? Karena dia mengikat 3 gugus karbon C yang terdapat di dalam alkohol. Kita menamakan di sini, memberi nomornya menjadi 3 derajat karena dia mengikat 3 gugus karbon C. Kemudian selanjutnya adalah tata nama iupek alkohol. Contohnya adalah propanol. Kenapa dinamakan propanol? Karena dia terdapat 3 rantai induk terpanjang di sini. Ada 3 karbon C yang terpanjang. Kemudian penomorannya dilakukan dari yang terdekat dengan OH, gugus OH-nya. Jadi kita beri nomor di sini 1, 2, 3. Jadi yang kita beri nomor itu adalah atom karbon C-nya ya, atom karbonnya, bukan hanya. Kemudian yang kedua adalah yang kita bahas. Yang kedua adalah aldehid. Nah, senyawa aldehid ini memiliki gugus fungsi C, O, H. Jadi aldehid itu memiliki gugus fungsi C, O, H. Nah, aldehid ini memiliki rumus umum R, C, O, H. Paham? Paham. Untuk tata nama aldehid,
Contohnya seperti ini. Kita mengambil tata nama IUPAC. Contohnya adalah nama senyawanya adalah etanal. Untuk aldehid, pada alkana akhirat A-nya ini diganti dengan al. Jadi asal usulnya adalah etana menjadi etanal. Karena akhirat A-nya ini ditambahi dengan al, jadi etanal. Kemudian yang selanjutnya adalah keton. Nah, keton ini memiliki gugus fungsi R, C, O, R. Jadi perbedaannya dengan aldehid adalah kalau aldehid RCOH, kemudian kalau keton adalah RCOR. Untuk struktur umumnya, contohnya adalah ini contoh keton. Jadi R, C, O, R. Nama senyawanya adalah propanon. Karena atom C-nya terdapat 3. Jadi di sini propana, kemudian keton, huruf A-nya di belakang, propana menjadi propanon. Kemudian selanjutnya adalah asam karboksilat. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini mempunyai rumus fungsinya itu adalah R, C, O, OH. Kemudian rumus umumnya adalah CN, H, 2, N, O, 2. Ini rumus umum dari asam karboksilat. Nah, untuk tata nama IUPAC-nya, contohnya adalah asam pentanoat. Ini adalah asam pentanoat, contoh dari asam karboksilat. Di sini adalah R-nya, ini adalah C-nya, dan ini adalah OH. Nah, untuk penamaannya, asam karboksilat ini akhiran A pada pentana atau pada alkananya itu diganti dengan OAT. Jadi yang asal mulanya adalah asam pentana diganti menjadi asam pentanoat. Ya. Sini paham? Karena kalian sudah paham, jadi saya minta untuk mengerjakan LKPD di sini atau lembar kerja peserta didik. Jadi silahkan mengerjakan di bagian bawah. Saya sudah menyiapkan kolom menjawabnya. Jadi kalian tinggal menjawab saja. Silakan berikan.
Iya, untuk kelompoknya satu lembar kertas itu tadi 2 orang. Silakan dijawab dengan baik dan benar. Waktu mengerjakan kalian 5 menit. Silakan kalau yang tidak paham, silakan bertanya pada teman yang paham. Kemudian yang asam karboksilat diganti belakang menjadi OAT. Yang pertama-tama itu menentukan rantai induknya dulu. Kemudian beri nomor, baru beri namanya. Jangan lupa yang asam karboksilat, untuk penamaannya diberi nama asam tepat di depannya.
untuk metilnya, jika terdapat lebih dari 1 metil, tulis kata di atau tri. Jika 2 terdapat metil itu maka di. Kalau 3 metilnya maka ditulis tri. Waktunya 1 menit lagi. Di bawahnya saja atau di belakang sudah lembar. Sudah semuanya? Sudah. Ya, nomor 1 soalnya adalah amati dan tulislah nama IUPAC dari senyawa turunan alkana berikut. Yang A, siapa yang mau maju? Saya. Ya, silakan. Yang nomor 1 bagian D itu jawabannya adalah asam 2-metil pentanoat. Sama semuanya? Sama. Yang ketiga? Ya, silakan. Yang lain perhatikan jawaban masing-masing. Yang ketiga jawabannya 2-metil Propan. Yang B, silakan. Jadi yang D ini jawabannya 3-metil 1 butanol. Kemudian yang nomor 2, sebutkan kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau jawab? Ya, silakan.
Alkana dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai berbagai bahan seperti LPG, bensin, lilin, aspal, dan minyak tanah. Iya, itu dalam contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, iya. Iya. Sama semuanya ya. Sama. Untuk yang nomor 4, ya silakan. Nomor 4, saya. Ya. Soal yang terakhir, silakan. Ya. Iya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi adalah bahwasanya senyawa turunan alkali itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah alkohol, kemudian aldehid, kemudian keton, eter, ester, alkil halida, dan yang terakhir adalah asam karboksila. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya meminta salah satu peserta didik untuk menilai saya dalam mengajar pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Silakan. Saya. Iya.
sharingku hari ini cukup dapat dipahami dan baik. Iya. Saya meminta salah satu peserta didik untuk mengkritik dan memberi saran apa yang telah berlangsung pada pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Saya Bu. Iya, silakan. Kami berharap pelajaran yang telah berlangsung dapat meningkatkan wawasan dan menambah pemahaman tentang turunan Alkana. Iya, terima kasih atas kritik dan saran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.